Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai produksi produk rekombinan sel prokariotik. Namun, sebelum kami membahas mengenai produksi produk rekombinan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dari kelompok 1 kelas D 2018 yang beranggotakan 14 orang, yaitu Melisa Natalia Kori, Eunike Filia Tandidatu, Novia Yonatan, Muhaimin Mutaali, Aminatu Zuro, Pakendek Fevriani, Fitriani Miranda, Nur Aulia Ramadhani, Nur Hapsari Putri Utami, Melinda Rahma, Mulia Laras Hati, Nidia Yolanda Basri, Nur Aulia, dan Nimade Melasanti. Jurnal yang kami gunakan kali ini sebagai sumber produksi produk rekombinan yaitu dengan judul Cloning Gen Vimc Salmonella typhimurium dengan vektor P GEM-IC untuk pengembangan vaksin rekombinan penyakit tipus pada manusia. Selanjutnya, jenis produk yang digunakan adalah vaksin rekombinan untuk penyakit tipes pada manusia. Target produk. Produk vaksin rekombinan ini dapat membantu mengatasi angka penyebaran dan banyaknya pasien tipes. Vaksin rekombinan ini aman dan tidak menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, rasa tidak nyaman pada perut, dan demam. Dapat digunakan untuk semua kalangan usia, serta ketahanan efektivitas perlindungan terhadap wilayah endemik penyakit tipes seperti di Indonesia. Asal DNA produk, DNA genom S. typhimurium. DNA sisipan. DNA sisipan berasal dari enzim restriksi yaitu enzim restriksi HEN3 dan enzim restriksi BAMH1. Di mana metode VCR-nya menggunakan primer Vimc-ST-VMV dan Vimc-ST-VMR yang merupakan template DNA genom bakteri Salmonella typhimurium telah menghasilkan amplikon berukuran 0,7 kilobasa. Di mana metode VCR menggunakan primer Vimc-ST-VMV dan Vimc-ST-VMR menghasilkan pita DNA berukuran 0,7 kilobasa sesuai ukuran gen Vimc Salmonella typhimurium. Proses amplifikasi Salmonella typhimurium dilakukan dengan variasi suhu annealing mulai dari 48 derajat Celcius sampai dengan 68 derajat Celcius. Hal ini bertujuan untuk mengetahui suhu annealing atau penempelan primer secara optimum. Hasil amplifikasi gen Vimc Salmonella typhimurium dapat dilihat dari hasil elektroforesis dengan agarosa 2%. Dapat dilihat pada gambar 2 hasil amplifikasi Salmonella typhimurium dengan variasi suhu annealing. Hasil amplifikasi dikarakteristikan dengan elektroforesis gel agarosa 2% dan variasi suhu annealing yang digunakan 1. Marker 2. Suhu 680 derajat Celcius 3. Suhu 66,80 derajat Celcius 4. Suhu 64,60 derajat Celcius 5. Suhu 60,60 derajat Celcius 6. Suhu 55,80 derajat Celcius 7. Suhu 51,90 derajat Celcius 8. Suhu 49,30 derajat Celcius dan 9. Suhu 48,00 derajat Celcius. Sel inang yang digunakan adalah E. coli strain top 10. Vektor cloning yang digunakan adalah plasmid PGMTEC. Penggunaan vektor PGMTEC memiliki beberapa keuntungan. Antara lain adalah plasmid ini merupakan plasmid linear yang mempunyai basa timin T menggantung overhangs pada kedua ujungnya. Gambar ini merupakan hasil analisis restriksi plasmid rekombinan PGEM Vimc S. typhimurium. Analisis teoritis menunjukkan plasmid rekombinan PGEM Vimc S. typhimurium dapat dipotong dengan enzim restriksi BAMH1 dan HIN3. Secara teoritis, enzim restriksi BAMH1 akan memotong plasmid PGEM rekombinan pada satu sisi dengan sisi pengenal GGATCC pada bagian 5'.
Enzim restriksi HIN3 akan memotong pada satu sisi dengan sisi pengenal AAGCTT pada bagian 3', sehingga masing-masing hasil pemotongan tersebut akan menghasilkan satu pita dengan ukuran 3700 pasang basah. Pemotongan klon rekombinan dengan dua enzim restriksi secara bersamaan akan menghasilkan dua pita, di mana masing-masing berukuran 3000 pasang basah atau seukuran dengan vektor PJMT isi, dan 700 pasang basah, di mana merupakan ukuran gen FIMC STP murium. Metode penyisipan DNA ke dalam vektor. Primer yang digunakan merupakan satu buah rancangan primer forward FIMC STPMF dan satu buah rancangan primer reverse FIMC STPMR. Primer tersebut sebelumnya ditambahkan 10 asam amino pengode histidin dan urutan nukleotida mengenal enzim restriksi HIN3 pada ujung triaksen. Sedangkan pada ujung 5 aksen ditambahkan urutan nukleotida mengenal enzim restriksi BMH1. Untuk sintesis primer dilakukan oleh First Base Laboratory Korea. Reaksi ligasi sesuai prosedur kit vektor PGMT-EZ, jumlah vektor dan DNA hasil PCR yang digunakan dalam reaksi ligasi diambil sesuai dengan rasio perbandingan molar yang dianjurkan pada kit. Rasio perbandingan molar sisipan banding vektor adalah 3:1. Ukuran vektor PGMT-EZ 3 KB dan ukuran sisipan gen FIMC STP himurium 0,7 KB. Berdasarkan perbandingan molar dengan rumus dari kit PGMT-EZ untuk reaksi ligasi menggunakan 50 nanogram vektor. Jumlah sisipan yang harus ditambahkan adalah 35 nanogram. Reaksi dilakukan dalam tabung Eppendorf 1,5 ml dengan mencampurkan 5 mikroliter buffer ligasi 2 kali T4 DNA ligase, 1 mikroliter atau 50 nanogram vektor PGMT-EZ, 1 mikroliter enzim T4 DNA ligase 3 mikro per mikroliter, 3 mikroliter atau 35 nanogram hasil PCR yang telah dimurnikan dengan presipitasi etanol. Selanjutnya, volume akhir campuran dibuat menjadi 10 mikroliter. Campuran dihomogenkan dengan pipet, dilanjutkan dengan inkubasi pada 40 Celcius selama semalam. Hasil reaksi ligasi dapat disimpan pada suhu 2-80 derajat Celcius sampai akan digunakan. Selanjutnya, transformasi E. coli top 10 dengan hasil ligasi E. coli top 10 selanjutnya ditransformasi dengan hasil ligasi. Sebelum dilakukan transformasi, E. coli top 10 harus dipersiapkan menjadi kompeten sel agar mempunyai efisiensi yang tinggi dalam menerima DNA dari luar pada proses transformasi. Transformasi E. coli top 10 dengan hasil ligasi dilakukan dengan metode kejut panas. Selanjutnya, setelah itu dilakukan screening koloni putih biru. Koloni yang diduga positif atau koloni putih lalu diambil dan diukur dalam media LB ampisilin cair untuk selanjutnya diekstrak plasmidnya. Selanjutnya ada metode seleksi menggunakan metode seleksi putih biru, transformasi E. coli top 10 dengan hasil ligasi E. coli top 10, selanjutnya ditransformasi dengan hasil ligasi. Setelah itu dilakukan screening koloni putih biru, koloni yang diduga positif atau koloni yang berwarna putih, lalu diambil dan dikultur dalam media LB ampisilin cair, untuk selanjutnya diekstrak plasmidnya. Metode produksi produk. Yang pertama yaitu transformasi E. coli top 10 dengan hasil ligasi. E. coli top 10 ditransformasi dengan hasil ligasi. Sebelum dilakukan transformasi, E. coli top 10 harus dipersiapkan menjadi kompeten sel agar mempunyai efisiensi yang tinggi dalam menerima DNA dari luar pada proses transformasi. Transformasi E. coli top 10 dengan hasil ligasi dilakukan dengan metode kejut panas. Setelah itu, dilakukan screening koloni putih biru.
Koloni yang diduga positif atau koloni putih diambil dan dikultur dalam media LB ampicillin cair untuk selanjutnya diekstrak plasmidnya. Berikut merupakan hasil amplifikasi STP murium dengan variasi suhu anelik. Yang kedua yaitu karakterisasi hasil transformasi dengan size screening. Koloni putih dan biru yang dihasilkan dari hasil transformasi dipindahkan ke dalam media agar LB dan diinkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 16-18 jam. Beberapa koloni putih dan biru diambil dengan tusuk gigi steril dan dimasukkan ke dalam 25 mikroliter rapid distortion solution. Setelah itu, dipanaskan dalam air mendidih selama 5 menit, lalu disentrifugasi 12.000 rpm selama 5 menit. Kemudian, di-running dalam gel agarosa 1% 80 volt selama 30 menit. Berikut merupakan hasil purifikasi gen FIM C STP murium dengan ladder 1 KB. Metode analisis hasil protein dan pengujian hasil kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, dilakukan analisis dalam 10 mikroliter campuran reaksi yang berisi 5 mikroliter fragmen DNA gen FIM C STP murium, hasil cloning 0,1 mikroliter BAMH1, 0,1 mikroliter HIN3, 1 mikroliter stok buffer enzim sesuai dengan enzim yang digunakan dan berasal dari produsen enzim yang bersangkutan, dan nukleus free water sebanyak 3,8 mikroliter. Lalu diinkubasi untuk pemotongan sempurna DNA dengan enzim, dilakukan pada temperatur 37 derajat Celcius selama semalam. Kemudian dianalisis hasil pemotongan DNA dengan enzim restriksi tersebut dengan metode elektroforesis gel agarosa 1%. Metode pemurnian. Isolasi DNA plasmid sel transforman sendiri dilakukan dengan menggunakan high-speed plasmid kit. Karakterisasi hasil isolasi ini dilakukan dengan elektroforesis gel agarosa 1% dengan pembawa etidium bromida 0,1%. Proses elektroforesis tersebut dilakukan pada kondisi 80 volt dengan waktu selama 30 menit. Visualisasi hasil elektroforesis dilakukan di bawah lampu UV. Berdasarkan jurnal Back Panel Hayati dengan judul verifikasi cDNA T29 sebagai kandidat gen pengkode protein Toxoplasma gondii dengan metode cDNA-Back, jenis pengotor dan kontaminan yang didapatkan adalah IPTG. Karena dengan adanya IPTG pada medium akan menyebabkan induksi ekspresi protein plasmid secara berlebihan. Akibatnya, sel bakteri yang mengandung plasmid akan mati dan tidak dapat diperbanyak. Dengan demikian, seleksi yang dilakukan pada medium LB agar ampicillin akan memberikan hasil berupa pertumbuhan koloni-koloni bakteri yang membawa plasmid primal P2X baik yang telah mengalami ligasi dengan insert cDNA T29 maupun tidak. Akibatnya, penapisan dengan enzim restriksi dilakukan terhadap semua koloni yang terbentuk. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Jadi hasil penelitian menunjukkan telah berhasil didapatkan klon rekombinan PGM-FIM-C STP murium. Klon rekombinan diperoleh dengan cara meligasi gen FIM-C dengan vektor PGMT-EC, mentransformasi bakteri E. coli top 10 dengan hasil ligasi, mengkarakterisasi hasil transformasi dengan size screening, mengisolasi plasmid rekombinan, dan mengkarakterisasi hasil isolasi plasmid dengan analisis restriksi serta teknik sequencing. Hasil analisis restriksi pada klon rekombinan menunjukkan telah terdapat insert pada vektor PGMT-EZ. Hasil ini diperkuat dengan hasil sequencing. Hasil sequencing menunjukkan bahwa telah berhasil didapatkan PGM-FIM-C STP murium yang ditandai dengan adanya daerah primer pada hasil sekuen, dan diketahui bahwa gen FIM-C ini mempunyai homolog sebesar 100% dengan STP murium LT2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya dipersilahkan kepada anggota kelompok lain untuk bertanya
Selamat pagi.